Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmah dan maghfirahnya kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita memasuki 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Ada 3 kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari yang terakhir. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya laylah wa ayqadha ahlah wa shadda mi'zarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 hari yang terakhir, maka Nabi menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Rajab rahimahullah berkata, siapa yang tidak bersungguh-sungguh di awal Ramadan, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh di akhir Ramadan. Ulama juga berkata, jika kita tidak bisa menyambut dengan Ramadan dengan baik, maka buatlah perpisahan dengan Ramadan ini dengan baik. Ada juga ulama berkata, barang siapa yang bersemangat di awal Ramadan, kemudian dia menjadi tidak semangat di akhir-akhir Ramadan, maka sama saja dengan seseorang yang dia sudah menanam, diairi tanamannya itu, kemudian ketika tiba waktu panen, tanamannya itu dia biarkan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, andai kita semangat, ya, kita semangat di awal Ramadan, ya, kemudian kita menjadi tidak semangat di akhir-akhir Ramadan, maka bisa jadi kita su'ul khatimah di bulan Ramadan ini. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi andai kita mungkin tidak terlalu semangat di awal Ramadan, kemudian kita tutupi dengan semangat yang luar biasa di akhir Ramadan, mudah-mudahan Ramadan kita menjadi husnul khatimah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah mengatakan, innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan itu bagaimana penutupnya. Ada orang yang mungkin di awal hidupnya dia banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di akhir hidupnya dia tutup dengan kebaikan, maka dia husnul khatimah, yang dinilai oleh Allah akhirnya. Ada seseorang yang baik di awal hidupnya, tapi dia tutup di akhir hidupnya dengan melakukan maksiat, maka dia su'ul khatimah, yang dinilai oleh Allah akhirnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di 10 hari yang terakhir ini? Salah satunya adalah i'tikaf, ya. Ma huwal i'tikaf, ya. Apa itu i'tikaf? I'tikaf
secara bahasa artinya al-muqthu wal-lubthu wa mulazamatu syai'. Ya. I'tikaf itu asal katanya menetap. Ya. Menetap, berdiam, ya, bermulazamah. Itu arti secara bahasa i'tikaf. Ya. Sedangkan arti i'tikaf secara syariat, ya, menurut ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki, dia adalah menetap di masjid, di mana di masjid itu dilaksanakan salat berjamaah, dan orang yang melakukan i'tikaf itu harus berpuasa, ya, dan dengan niat i'tikaf, ya. Nah, nanti kita akan bicarakan boleh nggak i'tikaf di rumah di saat pandemi, di saat terjadinya wabah ini, ya. Menurut mazhab Maliki, i'tikaf itu paling sedikit 1 hari 1 malam. Misalnya, waduh saya nggak bisa ini 10 hari i'tikaf, saya banyak kesibukan. Paling tidak 1 hari 1 malam. Sedangkan menurut ulama bermazhab Hanafi, i'tikaf itu boleh dengan waktu yang sedikit saja. Boleh. Sedangkan menurut ulama bermazhab Hanafi, i'tikaf itu harus di masjid besar, bukan di masjid yang ada di rumah kita. Misalnya ada orang buat masjid di rumahnya, ada satu ruangan yang dia buat untuk musalla. Bolehkah dia i'tikaf di situ? Maka menurut, ya, ulama tidak ada perbedaan pendapat, ya. Kalau buat laki-laki tidak boleh dia i'tikaf di rumahnya, di masjid rumahnya, ya. Sedangkan perempuan dia boleh beriktikaf di masjid atau di musalla yang ada di rumahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa dalil daripada i'tikaf? Kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antahhira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'is sujud." Ya, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, hendaklah engkau bersihkan, ya, rumahku ini untuk orang-orang yang bertawaf, orang-orang yang beriktikaf, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Kemudian apa lagi? Nabi Muhammad SAW selalu beriktikaf di 10 hari yang terakhir. Itu juga menjadi dalilnya. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dikatakan, ya, Az-Zuhri mengatakan, ajaban minan nas, alangkah anehnya manusia. Wa kaifa taraku al-i'tikaf, bagaimana mereka meninggalkan i'tikaf. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu syai' wa yatruku. Rasulullah itu kadang melakukan sesuatu kemudian meninggalkannya. Wa ma taraka al-i'tikaf, tetapi Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Kapan? Sampai kapan? Hatta qubida, sampai dia wafat, Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hikmatul i'tikaf? Hikmatul i'tikaf yang pertama adalah safaul qalbi bi muraqabatillahi ta'ala, membersihkan hati dengan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita i'tikaf, kita muhasabah,
kita apa mengkontemplasi, ya, kita dengan kita membaca Al-Qur'an, ya. Nabi, sungguhnya hati itu berkarat dengan berkaratnya besi, maka hilangkanlah karatnya dengan membaca Al-Qur'an, dengan kita berzikir, ya. Kemudian wattaqarrub ilaih, i'tikaf sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung kita taqarrub, ya. Allah itu sebenarnya tidak pernah menjauh dari kita, tapi maksiat-maksiat kita lah yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sungguhnya aku itu dekat. Ya. Kemudian wal inqita' ila al ibadah fi awqatil faragh. Ya, menfokuskan diri kepada ibadah di waktu-waktu kosong. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fokuskan kita di 10 hari yang terakhir ini bagaimana kita bisa mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan waktu-waktu yang kosong ini. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang banyak disia-siakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu kosong. Sungguhnya masa muda dan waktu kosong adalah kerusakan. Ya, maka bagi para muda, ya, yang sekarang banyak waktu kosong, yang sekarang mungkin bekerjanya dari rumah, mari kita manfaatkan juga untuk beriktikaf, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan waktu daripada i'tikaf? Ya. Annahu yustahabbu fi kulli waqtin min Ramadan. Disunnahkan, dianjurkan kita melakukan i'tikaf di setiap waktu di bulan suci Ramadan. Sebenarnya mau i'tikaf dari awal Ramadan boleh, tetapi yang sangat disunnahkan di 10 hari terakhir. Dan di luar bulan Ramadan boleh nggak i'tikaf? Boleh. Ini, ya, boleh. Kita mau i'tikaf, misalnya kan makanya ada, kalau kita masuk masjid tuh suka ada masjid yang ada tulisannya, nawaitul i'tikaf ma dumtu fihi. Saya niat beriktikaf selama saya ada di masjid itu. Wa aqalluhu fi ra'yil jumhur muddah yasirah. Paling sedikit i'tikaf menurut mayoritas ulama waktu sedikit saja boleh. Yang penting ada niat. Saya niat. Menurut mayoritas ulama, walaysa shaumu syaratan fihi. Puasa tidak menjadi syarat untuk beriktikaf. Misalnya dia sedang nggak bisa puasa, tapi dia bisa iktikaf, sah. Walaupun ada mazhab lain yang mengatakan dia harus berpuasa. Kemudian yang selanjutnya, wala yasihhu bin nisbah lirrajul illa fil masjid. Ya. Tidak sah iktikaf bagi laki-laki kecuali di masjid. Ustaz, bagaimana sekarang kita saat pandemi ini? Saat terjadi wabah, boleh nggak kita iktikafnya di rumah? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang tahun-tahun lalu sudah terbiasa iktikaf di masjid, ya, maka insyaallah kita mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang yang terbiasa sholat berjamaah di masjid, tapi ketika ada wabah dia sholat di rumah, maka pahalanya Allah berikan sama dengan orang yang sholat di masjid. Kenapa? Karena dia tidak pergi ke masjid pun itu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi wabah. Karena niatnya juga supaya tidak tersebar penyakit. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian menurut ulama yang bermazhab Maliki dan Syafi'i, i'tikaf dilaksanakan di masjid yang dilaksanakan sholat berjamaah. Ya, maka di sini dikatakan fala yasihhu fi ghairi masjid bila khilaf. Maka tidak sah i'tikaf kecuali di masjid dan tidak ada perbedaan pendapat ulama di sana. Maka kita gantinya bagaimana? Ya, kita 10 hari terakhir di rumah giatkan ibadah. Insya Allah kita dihitung juga beriktikaf karena kita pernah melakukannya, karena kita sudah terbiasa melakukan sebelumnya. Kecuali orang yang belum terbiasa ya. Orang terbiasa ke masjid, tiba-tiba dia sakit atau dia musafir, dia sholat, dihitung sama pahalanya karena kebiasaannya. Inilah keuntungan memiliki kebiasaan yang baik. Ketika kita memiliki uzur, kita tidak melaksanakannya, maka kita mendapatkan pahala yang sama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal afdal, nah di sini kita kan. Wal afdal al-i'tikaf fil masjid allati tuqamu fihi al-jum'ah. Yang utama adalah kita melakukan i'tikaf di masjid yang didirikan salat Jumat. Ya. Jadi kalau pas salat Jumat kita nggak perlu pindah lagi. Ya. Wa afdalul masajid al-masjidil haram. Yang paling utama tentunya i'tikaf di Masjidil Haram kalau kita memiliki rezeki. Sumal Masjid An-Nabawi fil Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi di Madinah. Thumma al-Masjid Al-Aqsa, kemudian Masjidil Aqsa. Kemudian yang selanjutnya di sini dikatakan ammal mar'ah, adapun wanita, fata'takif fi ra'yil Hanafiyah fi masjidi baitiha. Sedangkan wanita menurut ulama bermazhab Hanafi, dia i'tikaf di masjid di rumahnya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia i'tikaf di masjid di rumah. Wala yasihhu laha ya dzalika 'inda baqiyatil mazahib. Tapi menurut mazhab yang lain enggak sah. Perempuan harus i'tikafnya juga di masjid sebagaimana istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memasang sater, memasang pembatas ya, di mana mereka melakukan i'tikaf di sana. Kemudian yang selanjutnya, apa itu syurutul i'tikaf? Apa syarat i'tikaf? Yang pertama al-Islam. Fala yasihul i'tikaf min ghairil muslim li'annahu min furu'il iman. Maka tidak sah i'tikaf dari bukan orang Islam, karena itu merupakan cabang daripada cabang keimanan. Syaratnya beriman, syaratnya beramal saleh itu harus ada iman kan? Amanu wa amilus salihat. Kalau beramal saleh tidak ada iman, maka kata Allah, amalan mereka itu seperti fata morgana. Karena orang-orang kafir, kalau dia melakukan amal saleh, dia hanya mendapatkan pahalanya di dunia, tidak mendapatkan di akhirat. Ya. Orang kafir tidak boleh i'tikaf. Tapi kalau dia ke masjid boleh nggak? Boleh. Kecuali Masjidil Haram. Saya pernah saya katakan di Jepang itu ada masjid Turki, di mana orang Jepang itu boleh ke sana, non muslim, ada bordernya di mana mereka bisa melihat. Ya, biasanya setelah mereka melihat mereka masuk Islam. Di Al-Azhar Kairo juga ada masjid di mana orang-orang non muslim juga boleh masuk, tapi mereka, kalau mereka yang pakaiannya tidak sesuai dengan syariat, maka mereka diperintahkan untuk memakai hijab. Ya. Kemudian at-tamyiz. Ya, maksudnya apa? Fala yasihu min majnun. Tidak boleh i'tikaf dilakukan oleh orang gila. Wala min sabiyyin ghairi mumayyiz. Anak kecil yang enggak bisa, yang bukan mumayyiz, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk.
li'annahu laysa min ahli ibadah, ya, karena mereka bukan ahlinya ibadah, belum dibebani. Tapi boleh nggak kita dalam kondisi normal kita ngajak i'tikaf anak-anak di masjid? Boleh. Yang penting kita bisa menjaga mereka tidak buang air kecil sembarangan, sudah bisa dikontrol lah, ataupun bisa dipakaikan pampers, ya. Sebagai bentuk apa? Kita mengajak mereka i'tikaf di masjid walaupun mereka masih kecil, sebagai bentuk pembiasaan, sebagai bentuk tarbiyah, ya. Kemudian syurutul i'tikaf yang pertama, dia harus di masjid, ya. Hanya bagi wanita mazhab Hanafi boleh i'tikaf di masjid di rumahnya. Kemudian niat, jangan lupa niatul i'tikaf, niatnya. Walaupun kita di masjid, kalau kita nggak niat i'tikaf, ya tidak dihitung sebagai i'tikaf, ya, harus niat. Kemudian berpuasa, ini menurut ulama bermazhab Maliki. Sedangkan menurut ulama yang bermazhab Syafi'i dan Hambali, maka i'tikaf boleh dilaksanakan walaupun tidak berpuasa, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya bersih dari junub, haid dan nifas. Ini syarat sahnya juga i'tikaf. Bagaimana Ustadz ini di 10 hari yang terakhir? Biasanya mungkin ada ibu-ibu yang mendapatkan tamu bulanan. Di 10 hari yang terakhir ini bagaimana kita beribadah? Ya nggak boleh kalau lagi haid, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Boleh nggak baca Quran? Boleh. Karena ayatnya mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, ya, tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Disentuh, bukan dibaca. Boleh nggak baca Quran lagi haid? Boleh. Pakai alas atau pakai handphone atau Quran yang bercampur dengan terjemah. Karena tarjamatul Quran laisatil Quran. Terjemah Al-Quran itu bukan Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi para wanita yang mau i'tikaf di masjid dalam kondisi normal, ya, kita bicarakan, ya, harus ada izin dari suaminya, ya. Ini merupakan syarat menurut mayoritas ulama, ya. Sedangkan menurut ulama bermazhab Maliki, anna i'tikafal mar'a bighairi idzni zawjiha sahihun ma'al ithm. I'tikafnya seorang wanita di masjid tanpa izin suaminya sah, tapi dia berdosa karena dia tidak izin dengan suaminya. Ya, izin, mendapatkan izin kepada suami kewajiban, i'tikaf sunnah. Nah, jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah melalaikan yang wajib. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa adab i'tikaf? Adab i'tikaf yang pertama, menyibukkan diri sesuai dengan kemampuan. Dengan apa? Dengan salat. Perbanyak salat, duhanya, ya. Baca Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tafakkur, memikirkan penciptaan langit dan bumi, bersalawat kepada Nabi, membaca tafsir Al-Quran, bisa membaca, mempelajari hadis Nabi, sirah, kisah para Nabi, kisah orang-orang saleh, dan lain sebagainya. Silahkan gunakan waktu i'tikaf. Bosan baca Quran, bisa baca buku, bisa baca buku sirah, bisa baca buku yang lain-lainnya, pokoknya yang bermanfaat. Silahkan kita lakukan. Yang kedua,
berpuasa. Ya, tadi kalau bisa, kalau memang dia kecuali dia lagi halangan ya. Ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa meneruskan puasanya. Kemudian yang selanjutnya, kaunuhu fi Ramadan. I'tikaf dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Li'annahu afdhalus syuhur. Karena bulan Ramadan bulan yang terbaik. La siyama fil ashril awakhir minhu. Apalagi 10 hari terakhir kita diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Ya. Kemudian i'tikaf dilaksanakan di masjid jami'. Ya. Ini menurut mazhab ulama yang bermazhab Maliki dan Syafi'i. Ya. Oh, maaf. Ini justru kalau menurut Maliki dan Syafi'i, ya, ulama bermazhab Maliki dan Syafi'i tidak harus di masjid jami'. Tapi menurut sebagian ulama Hanafi dan Maliki itu syarat. Ya. Kemudian adabnya juga kalau bisa si orang yang melaksanakan i'tikaf ini terus sampai malam hari raya dia melaksanakan i'tikaf, ya. Maka kata Nabi di sini dikatakan man qama lailatal 'id muhtasiban lillahi ta'ala thumma lam yamut qalbu yauma tamutul qulub. Siapa yang bangun di malam hari raya, ya, dia salat, dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tidak akan mati di mana hati orang kebanyakan itu mati. Maksudnya apa? Allah akan menetapkan hatinya ketika dia sedang sakaratul maut, ketika dia sedang ditanya oleh malaikat munkar wa nakir, dan ketika dia mendapatkan soal di hari kiamat nanti. Itu maknanya. Kemudian yang disunahkan ketika i'tikaf juga ijtinabu kullama la ya'ni minal aqwal wal af'al. Menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat dari perkataan dan perbuatannya. Rasulullah bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baiknya Islam seseorang ketika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dirinya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hendaknya dia menjauhi ketika i'tikaf, dia menjauhi debat, jidal, ya, menghina, jauhi. Ya. Janganlah dia berbicara kecuali yang bermanfaat saja. Ya. Boleh nggak lagi i'tikaf ngobrol? Boleh. Yang penting obrolannya yang bermanfaat. Sebagaimana Rasulullah SAW dia i'tikaf, ya. Kemudian Safiyah Ummul Mukminin mendatanginya. Kemudian beliau berbincang kepada Nabi, ya. Kemudian selanjutnya makruhatul i'tikaf. Hal-hal yang dimakruhkan ketika i'tikaf. Yang pertama jual beli, ya. Kemudian diam aja, nggak mau ngobrol. Dengan dia niat bahwa itu cara dia mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Nah, ini tidak dibenarkan karena itu merupakan puasanya ahlul kitab. Ya. Kemudian yang selanjutnya di sini dikatakan an-naqsu an asyrati ayyam aw ziyadah an syahr, ya. I'tikaf kurang dari 10 hari itu juga makruh. Kalau bisa 10 hari, ya. Kemudian makan di serambi masjid, khawatir tadi mengotorinya. Atau dia beriktikaf tanpa makan dan minum, ya. Dia nggak makan, nggak minum, nggak mengganti pakaian, ini juga makruh. Ya.
kemudian masuk ke rumah istrinya tadi ya untuk buang hajat. Nah kalau bisa tadi buang hajatnya juga, kalau bisa di masjid juga ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang membatalkan i'tikaf? Ya bahkan di sini tadi ya, bahkan mazhab Maliki itu menambahkan hal yang makruh ya. Menambahkan hal yang makruh dalam i'tikaf itu menyibukkan diri dengan ilmu ta'lim, ya, menulis, ya. Pokoknya kalau menurut mazhab Maliki udah dia fokus ibadah aja di 10 hari yang terakhir itu. Ya. Di sini dikatakan wal insyighal bi kulli fi'lin ghairi dzikrillah ta'ala, menyibukkan diri dari selain zikir kepada Allah, tilawah, salat, ya. Itu. Kemudian apa yang membatalkan i'tikaf? Yang pertama, al-khuruj duna udhrin syar'iyyin. Keluar tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat. Seperti apa? Keluar untuk jual beli, ya, atau buang hajat, ya. Tidak darurat lah. Nah, bagaimana kalau orang keluar? Maka kalau dia mau i'tikaf lagi, dia harus memperbaharui niatnya lagi. Dia niat lagi kalau sudah batal. Kemudian yang selanjutnya, berhubungan badan, berhubungan suami istri, ya, lupa, ya, baik di siang ataupun di malam hari, tidak boleh. Kemudian ya, di sini dikatakan berhubungan badan yang membatalkan i'tikaf ya. Menurut pendapat mayoritas ulama, apakah dia lupa tetap batal, atau dia dipaksa itu juga batal. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu mendekati istri-istrimu sedangkan kamu sedang beriktikaf di masjid. Sedangkan menurut ulama yang bermazhab Syafi'i, batal kalau berhubungannya itu sengaja. Kalau tidak ya. Maka mereka mengatakan tidak batal iktikaf dengan berhubungan, orang yang berhubungan badan secara sengaja. Bagaimana hadis Nabi, rufi'an ummati al-khata' wan nisyan wa mastuqrihu alaih. Umat diangkat ya, artinya tidak dijadikan dosa dari umatku orang yang melakukan kesalahan karena lupa, karena salah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah yang membatalkan i'tikaf di sini al-inzal, ya. Terjadi apa? Ejakulasi. Ketika itu dia misalnya dia mencium, ya, atau menyentuh pasangannya, ini batal i'tikafnya kalau terjadi ejakulasi. Wala yufsidu 'indal jumhur bil imna bit tafakkur awin nadhar lianna mubasyara la tufsidu sauman wala hajjan. Adapun jika keluar madi ya karena dia memikirkan istrinya, ya, maka ini tidak membatalkan puasa atau haji, ya. Baik. Yang selanjutnya murtad. Kalau orang murtad batal juga i'tikafnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 39, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu syirik batal amalmu. Kemudian as-sukar naharan, mabuk. Ya, dia mabuk. Ya, maka batal i'tikafnya juga. Ya. Karena hilang akalnya. Kemudian juga pingsan,
wal junun, pingsan dan gila dalam waktu yang lama, maka ini juga membatalkan i'tikaf. Haid dan nifas itu juga batal i'tikaf. Ya, ada juga mengatakan makan dengan sengaja, bagi orang-orang yang berpendapat bahwa puasa itu membatalkan, ya, orang-orang yang mengatakan bahwa puasa itu syarat i'tikaf, berarti kalau dia makan batal. Ya, itu adalah ulama-ulama bermazhab Maliki dan Hanafi. Ada juga yang mengatakan tidak batal i'tikafnya kalau dia makan lupa, ya, karena lupa. Kemudian i'tikaf menjadi batal ketika seseorang itu melakukan dosa-dosa besar seperti apa? Riba, ya, ngomongin orang, ngedomba, ya, menfitnah, ya. Kemudian bagaimana, apa hukum i'tikafnya kalau i'tikafnya itu batal, ya? Jadi dikatakan, ulama mengatakan wajib kalau orang yang bernazar untuk beriktikaf, maka i'tikafnya wajib diganti. Ya. Fala yalzamu bi qada'ihi 'indal Hanafiyah. Kecuali bagi orang-orang yang murtad tidak wajib di qada, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang nazar i'tikafnya belum terlaksana dia wajib. Kenapa? Karena menurut hadis Nabi, man nadzara ayyuti Allah falyuti. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaklah dia taat. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, ya, kesimpulan pembahasan kita tentang fikih i'tikaf pada hari ini. Intinya silahkan kita i'tikaf bagi para laki-laki, kita i'tikaf di rumah saja dengan memaksimalkan ibadah di rumah kita. Insyaallah kita mendapatkan pahala yang sama. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Akhirul kalam aqul lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.